Jepang terkenal dengan berbagai jenis medianya yang sangat aneh, mulai dari TV show, film, game, dan bahkan iklan komersil. Dan juga bisa dibilang mereka punya gaya dan ciri khas dalam menyajikannya. Terdapat sebuah genre yang menjadi sangat terkenal di berbagai kalangan media di Jepang, yakni horor. Karena tema horor Jepang sangat terkenal, maka tidak salah jika banyak sekali pecinta horor di luar Jepang menjadi fanatik akan hal ini. Tapi tahukah kalian bahwa terdapat beberapa iklan komersil game Jepang yang sangatlah creepy dan membuat trauma para warga Jepang pada masanya? Kita akan membahasnya dalam video kali ini. Pada 22 Maret 2001, Capcom merilis game expanded version dari Resident Evil Code Veronica, yakni Code Veronica X. Game ini tersedia di platform PlayStation 2 dan Dreamcast. Di versi Code Veronica X akan terdapat cutscene tambahan atas keterlibatan Wesker dengan Umbrella dan update grafik model karakter. Untuk memberitahu masyarakat Jepang bahwa game ini akan rilis, Capcom melakukan siaran iklan ke stasiun TV nasional untuk mempromosikannya. Kalian akan melihat sendiri se-creepy apa iklannya. Capcom. Keheningan di durasi awal yang sangat menyeramkan dan lorong ruang yang sepi akan membuat kita berpikir sambil menutup mata, apakah akan ada jumpscare di iklan ini? Dan suara VHS mendengung di backsoundnya, menambah aura menakutkan di lorong yang hening ini. Untuk pertama kalinya saat gua melihat ini, gua berpikir pasti akan ada sesuatu yang keluar dari pintu itu, atau ada sesuatu yang akan muncul dari jalan masuk lorong itu. Tapi ternyata di luar dugaan, kaca jendelanya yang pecah secara tiba-tiba sungguh di luar perkiraan gua. Siapapun yang melihat iklan ini, mereka akan mendapat first impression yang sangat menakutkan dan tak terduga. Meski beberapa orang akan kaget dengan pecahnya kaca jendela tersebut, tapi gua tidak menghitung itu sebagai jump scare. Jika kalian perhatikan, lorong tersebut mirip dengan lorong-lorong yang sering ada di film horor. Itulah mengapa gue bersiap-siap akan datangnya jump scare dari situ. Banyak masyarakat yang komplain dengan iklan itu dikarenakan cukup creepy untuk sebuah series Resident Evil yang notabene-nya adalah action horror. Iklan berikut dari sebuah game yang cukup modern, yakni Nier Automata, rilis pada 23 Februari 2017. Sebuah game yang bertemakan action RPG yang berperang melawan mesin alien dan manusia android. Square Enix selaku pengembang game menayangkan iklan komersil untuk promosi game ini. Namun iklannya terlihat cukup aneh dan sedikit menyeramkan. Adegan menghancurkan boneka pada iklan ini terbilang sangatlah menyeramkan. Boneka-boneka tersebut mirip dengan anak kecil, dan ditambah lagi kalian bisa mendengar suara anak kecil yang meminta tolong. Hal tersebut menambah kesan creepy dan sangat tidak sesuai dengan genre gamenya. Tidak ada informasi yang sangat detail yang bisa ditemukan tentang iklan ini. Alasan mengapa ada adegan boneka tersebut masih belum ada penjelasan hingga saat ini.
Iklan berikutnya datang dari perusahaan Jepang yang family friendly, yakni Nintendo. Sejauh ini tidak ada iklan Nintendo yang bertemakan horor. Namun ada sebuah iklan yang membuat masyarakat Jepang merasa creepy. Jadi pada Mei 2004, Nintendo mengumumkan peluncuran set kedua game NES untuk Game Boy Advance. Bukan masalah tentang tema iklan yang horor, namun ada sesuatu yang misterius yang tertangkap kamera di background saat iklan Nintendo berlangsung. Seperti yang kalian lihat, seorang pria sedang memainkan Game Boy Advance di dalam bus. Pria itu adalah seorang musisi Jepang yang terkenal, yakni Shigeru Yoshima. Sekilas iklan pendek itu terasa normal-normal saja. Tidak ada hal yang aneh di iklan tersebut. Tapi kita akan melihat sosok wajah wanita misterius di belakang Shigeru, tepatnya di belakang bus. Sosok tersebut terlihat sedang mengawasi Shigeru dari jendela bus. Alasan yang paling masuk akal adalah jelas wanita itu adalah salah satu kru iklan yang tak sengaja tertangkap kamera. Tapi masyarakat Jepang berpendapat bahwa itu adalah entitas penampakan yang tertangkap kamera. Ditambah lagi wanita itu sangat tinggi untuk bisa mengintip dari jendela bus, karena letak jendela bus memanglah cukup tinggi. Dan tinggi badan wanita rata-rata Jepang bisa dibilang cukup pendek. Setelah menerima komplain dan keluhan dari masyarakat Jepang, iklan ini tidak ditayangkan di waktu yang cukup lama. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah benar wanita Jepang ada yang memiliki tinggi badan setinggi itu? Iklan komersial berikut datang dari game Silent Hill 4 The Room, rilis pada tahun 2004 di PlayStation 2. Bercerita tentang si tokoh utama yang mencoba untuk keluar dari apartemennya yang terkunci. Dan berikut adalah iklannya. Mayoi-kondara最後に閉ざされた世界に恐怖が待っている。サイレントヒル4ザ・ルーム好評発売中。コナミ。 Terdengar dengan jelas terdapat gebrakan keras dari luar pintu, seolah-olah ada seseorang yang sangat ingin masuk ke dalam ruangan apartemen. Dikarenakan adegan itu, iklan Silent Hill ini sangat ramai diperbincangkan oleh warga Jepang pada saat itu. Menurut masyarakat Jepang, iklan tersebut sangatlah menakutkan, dikarenakan kebanyakan orang Jepang tinggal sendirian di apartemen kecil. Dan terlebih lagi, pada 2004, terdapat banyak kasus kriminal seperti stalker dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Jadi bisa dibilang iklan tersebut membuat para warga Jepang paranoid dan trauma akan suara kedoran keras pintu di apartemen mereka. Mereka juga mengkomplain dan mengkritik terhadap iklan itu. Namun sepertinya Konami tetap menayangkan iklan tersebut di TV nasional. Sebuah game bernama Siren yang rilis pada 6 November 2003 di PlayStation 2 adalah game genre survival horror yang menceritakan tentang seorang pemuda yang sedang tersesat di wilayah desa asing yang semua penduduknya terkena kutukan, yakni kutukan yang mengeluarkan darah dari mata mereka. Game ini bisa dibilang cukup unik karena ekspresi wajah pada karakter gamenya menggunakan face model orang asli, namun dengan style grafis jadul PS2. Dengan begitu, tampilan keseluruhan art style game horror ini nampak terlihat sangat suram dan disturbing. Teknik ini juga dilakukan di iklan komersilnya, bertujuan untuk menarik banyak player pecinta genre horror di Jepang. Dan berikut adalah iklan komersil game Siren. お母さん、お母さん開けてよ。お母さん、お母さん。Siren. お母さん。プレイステーション。 Seperti yang kalian lihat tadi, ada adegan seorang anak kecil yang berteriak-teriak dari luar jendela.
dan meminta orang tuanya untuk membiarkan si anak kecil masuk. Tapi sepertinya kita tahu kenapa orang tuanya tidak membiarkannya masuk ke dalam rumah. Sebuah iklan dengan durasi super pendek, namun meninggalkan trauma yang membekas di pikiran anak-anak Jepang pada waktu itu. Iklan ini juga mendapat kritik yang sangat besar waktu itu, karena dinilai dapat menurunkan mentalitas anak-anak kecil yang mendapat perlakuan buruk atau bad parenting dari orang tua mereka. Siren adalah salah satu game yang menayangkan iklan komersilnya yang cukup gelap dan menyeramkan, dan ada lebih dari satu iklan. Siren. Tidak lupa, Siren juga memiliki versi remake-nya, yakni Siren Blood Curse, yang rilis pada 24 Juli 2008 di PlayStation 3, dan iklannya juga tidak kalah menyeramkan. Siren. PlayStation 3. Dikarenakan ada unsur jumpscare, iklan ini sangat tidak diperuntukkan bagi para lansia yang sedang menontonnya di TV. Maka dari itu, iklan komersil Siren 1 ini sangat banyak yang tidak menerimanya. Dan diketahui setelah menerima banyak komplain, akhirnya iklan komersil Siren ditarik satu persatu dari penayangan TV. Ini dikarenakan betapa sangat menyeramkannya elemen-elemen gelap dan disturbing yang dibawakan ke dalam iklan-iklan ini. Berikut ini adalah sebuah iklan yang bukan dari produk game, melainkan iklan untuk mempromosikan produk ban mobil dari Jepang, yakni Autoway. Iklan tersebut menampilkan dua pria yang sedang berkendara di jalan yang gelap dan bersalju. Dari kejauhan, keduanya melihat ada seseorang berada di tengah jalan. Seorang misterius tersebut mengenakan pakaian putih dan berambut panjang. Sepertinya itu adalah seorang wanita. Kedua pengemudi itu buru-buru mundur. Setelah itu, wanita tersebut berdiri sambil memegang tanda bertuliskan, "Sudahkah Anda memasang ban salju pada mobil Anda?" dalam bahasa Jepang, diikuti oleh logo perusahaan Autoway. Entah apa yang ada di pikiran bos pemilik Autoway sehingga berani membuat sebuah konsep iklan yang sebenarnya bertolak belakang dengan jenis produknya. Namun, iklan ini adalah satu-satunya iklan komersial yang paling menakutkan di Jepang hingga saat ini.